Namun, setelah merasa sedih, sama sekali tidak seberapa banyak yang dipikirkan Zhuge Qingfeng sedikit khawatir berkata, dikatakan bahwa lapisan kelima sangat menakutkan, Master Pilkin. Untungnya, saya tidak menyelesaikan kata-katanya, lalu menatap kembali ke mata Huang Fu. Li Huiying melihat sudut mulutnya seolah-olah dia telah menemukan mulut terobosan. Senyum tipis berkata, Huang Fu Senior Brother, mengapa Anda tidak membiarkan angin sepoi-sepoi selesai tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Saya harus mengatakan bahwa untuk roh mulut gagak Zhuge Qingfeng, Li Huiying sangat yakin bahwa jika yang pertama dapat mengutuk Qin Yichen. Namun, Huang Fuzhen tidak memakan set ini sama sekali, dan senyum yang sama berkata, bagaimana bisa Junior Brother Li berkata begitu? Qingfeng, pertama Anda berbicara tentang berapa lama menurut Anda kakak laki-laki Anda dapat bertahan? Faktanya, Huang Fuzhen juga mengangkat alis peraknya. Apa yang dia maksud adalah Hu Tianqi. Begitu dia mengatakan ini, Zhuge Qingfeng segera menggosok dagunya. Sambil berpikir, meskipun kakak laki-laki Hu tidak seperti dulu lagi. Tapi guntur dari lapisan kelima, Li Huiying tidak mau pada saat itu dan buru-buru menyela. Breeze, kamu lelah. Kali ini kamu tampil baik. Ayo pergi dan istirahat, Paman Guru Li, murid tidak lelah. Selain itu, murid belum menjawab pertanyaan Panglima, tempat untuk tetap keren. Melihat tampilan belakang Zhuge Qingfeng dengan sedikit keengganan untuk pergi, Huang Fu tertawa. Sementara Li Huiying adalah wajah yang muram. Meski yang pertama tidak pernah mempermainkan siapa, hati selalu seperti cermin. HMPH. Tunggu, Huang Fuyu. Tidak peduli apa tujuanmu membiarkan anak ini datang ke sini, Patua tidak akan memaksamu. Matahari terbit dan terbenam. Belakangan ini, Qin Yichen selalu meratapi keajaiban menara setting. Kultivasi lebih dari 10 hari ini tidak hanya membuat spirit power Saiyan fisiknya lebih ulet, tetapi juga segel Dewa Tuhan yang mempesona bahkan lebih mempesona. Baut tersembunyi yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kuat. Perlu disebutkan bahwa, sebagai pangeran istana penguasa istana, selir kekaisaran secara alami memiliki cara untuk memahami perubahan menara setting dengan jelas. Dalam beberapa hari terakhir, Huang Fuzhen juga sedikit bingung, karena dia samar-samar merasa bahwa guntur menara telah berlalu secara tidak terduga. Tahukah Anda, meskipun banyak murid telah memurnikan lautan kesadaran dengan Tingwei, mereka tidak menyerap Tingwei. Jelas bahwa ada susunan rahasia di menara Dewa Ting, yang dapat mencegah Tingwei membusuk. Meski ada kerugian selama Anda membuka menara setting, seharusnya tidak terlalu besar. Huang Fu sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya dia tidak memikirkannya, apalagi meragukan Qin Yichen. Karena, seperti yang dianggap Hong Lian, menara setting adalah guntur dari sekte abadi Yuan Surgawi dan penguasa istana melampaui kesengsaraan. Yang diserap oleh Qin Yichen tidak dapat dipertimbangkan. Hingga 12, hanya tersisa 4 orang di setting tower. Ini adalah 4 orang, Li Wenbin, Hu Tianqi, Zhang Hongshu dan Qin Yichen. Meskipun murid Huang menunjukkan lengan merah adalah satu-satunya di antara 4 yang berlatih di lapisan keempat, tetapi sebagai guru, dia tidak kecewa atau malu sama sekali, tetapi tampak tertawa. Demikian pula, Li Huiying, yang seharusnya paling bangga atas kesuksesan seseorang, tidak merasa bangga saat ini. Meskipun kedua kekasihnya sama sekali tidak mengecewakannya, meskipun Hu Tianqi dan keduanya masih hidup di acara lengan merah, Li Huiying tidak bisa bahagia. Perasaan ini seolah-olah tuan dan murid mereka seharusnya menahan pujian dan pujian dari kuil dan kali ini. Tetapi karena kehadiran seseorang, itu menghancurkan semua ini. Meskipun Qin Yichen sejauh ini belum memprovokasi dia, Li Huiying merasa tidak nyaman. Karena beberapa aura dan kemuliaan hanya bisa menyilaukan jika hanya dimiliki oleh Anda. Dan Huang Fuzhen diejek, Qin Yichen, anak ini benar-benar mengambil keuntungan besar dari sekte abadi kita. Ini mungkin tampak seperti lelucon, tetapi sebenarnya ini adalah pujian untuk Qin Yichen. Tetua di sekitarnya juga bergema. Belum lagi wajah Huang Fuyi lebih besar dari Li Huiying, dan pemimpin militer dari aula utama tidak mengatakan sesuatu yang salah. Li Huiying mendengar di telinganya, dan ada kesuraman di matanya. Besok adalah catatan Tianqi. Dia tidak percaya lagi, Qin Yichen benar-benar bisa memecahkan rekor kekasihnya. Selain itu, catatan latihan Hu Tianqi selama 10 atau 3 hari di menara setting masih di lapisan keempat, tetapi Qin Yichen berada di lapisan kelima. Malam itu, Li Huiying hampir menutup matanya. Berapa kali dia menantikan siluet ramping berjalan keluar dengan lolongan serigala, kecuali beberapa angin malam yang sesekali menggantung, tidak ada yang lain. Keesokan paginya, seorang penatua melihat keempat peringkat dan tidak bisa tidak mengagumi. Kakak Li, Rasul itu hebat. Tianqi Martial Nepheu, dia telah memecahkan rekor sebelumnya. Ya, meskipun ranah Tianqi Martial Nepheu telah menembus kali ini, kesulitan kultivasi bahkan lebih tinggi, mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam memecahkan rekor. Kakak laki-laki Hu memang panutan bagi murid dan tempel kita. Pada saat ini, desahan pujian di luar menara Dewa Ting tidak ada habisnya. Namun, senyum di wajah Li Huiying begitu dibuat-buat. Menurut rencana awal,
Pada saat ini, dia harus tertawa terbahak-bahak, menerima kekaguman sekte yang sama, dan memamerkan beberapa kata dengan Huang Fuyu. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa pamer. Meski hingga saat ini, Zhan Hongshu juga memecahkan rekor asli Hu Tianqi. Namun prioritas menara Senting adalah membandingkan jumlah lapisan, sehingga tidak akan mempengaruhinya. Yang benar-benar mempengaruhinya adalah Qin Yichen. Li Huiying belum memikirkan apakah Qin Yichen pingsan di lapisan kelima akhir-akhir ini. Tapi dengan kehadiran Huang Fuyi, dia benar-benar tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Inilah mengapa dia dan Qin Yichen tidak memiliki persimpangan. Tetapi dia merasa tidak nyaman dengan yang pertama. Karena penampilan Qin Yichen membuatnya tidak bisa bahagia seperti yang diharapkan. Huang Fuxi berkata sambil mencibir. Meskipun Qin Yichen telah memanfaatkan sekte abadi kita. Tetapi seseorang berkata, setiap orang harus belajar dari anak ini. Saat ini, nama 4 orang menjadi pusat perhatian. Bahkan ada banyak tetua yang diam-diam menebak bahwa yang pertama tidak dapat didukung adalah siapa dari 4. Dengan keraguan ini, semua orang menunggu selama 2 hari. Setelah 2 hari, langit memiliki beberapa titik ketidaktahuan, tepat saat pergantian pagi dan fajar. Setting tower 5 layar, jubah tubuh Hu Tianqi telah basah oleh keringat. Saat ini, gerakannya, bahkan duduk bersila, tidak bisa menahan gemetar. Kakak senior, berapa lama? Wajah Li Wenbin bermartabat, dan ada sentuhan kelelahan di alisnya. Dia merasa tidak nyaman di bawah pengaruh Ting Wei akhir-akhir ini. Ini akan menjadi hari kelima setelah 1 jam lagi. Hu Tianqi mendengar ini. Dan kemudian ada senyuman. 10-5 hari. Sepertinya telah memecahkan rekor terakhir. Tuan dan senior, bukankah seharusnya kamu bahagia? Akhirnya mari bantu guru memenangkan Tuan Huangfu sekali. Saat berbicara, saya melihat sosok Hu Tianqi gemetar, hampir lumpuh. Li Wenbin melihat ini. Dan dengan cepat berkata, saudara muda, Anda telah mencapai batas. Ting Wei sekali lagi melonjak. Saya khawatir itu akan melukai laut kesadaran Anda.